Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, ketemu lagi dengan saya di ABE Channel. Nah, kali ini kita masih tetap akan membahas mengenai domain name system. Nah, ini sengaja memang saya tampilkan kembali karena masih banyak yang bertanya kepada saya gitu ya. Bagaimana cara kerja DNS sih gitu ya. Dan kebetulan karena saya juga sedang mengerjakan project program yang memang saat ini sedang kita lakukan, yaitu patungan hosting Indonesia gitu ya. Nah ini insya Allah kita akan menjadikan ini sebuah komunitas gitu ya, baik di kampus ataupun di masyarakat umum, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai yang namanya hosting gitu ya. Nah, di patungan hosting ini ternyata memang masih banyak, apalagi pada saat sekarang kita masih tahap awal untuk pembelajaran mengenai domain name system. Mungkin bagi yang sudah paham gitu ya, DNS, cuma seperti itu gitu ya. Tapi yang belum tahu, nah ini yang mesti kita pelajari gitu ya. Karena kalau kita pergi ke mengunjungi suatu website, nah di sana ada peranan yang namanya domain name system. Nah, di video-video saya sebelumnya, kalian bisa melihat apa itu DNS, apa itu domain name system. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja DNS. Sebelum kita mulai, ingat jangan lupa kalian like, subscribe, and like, gitu ya, supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang seperti ini. Oke, yuk kita lanjut untuk bagaimana cara kerja DNS. Oke, bagaimana sih cara kerjanya DNS itu? Ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, yang tidak paham atau yang baru belajar gitu, atau orang IT pun sendiri terkadang tidak mengetahui apa itu DNS gitu ya. Nah, banyak yang dari kalian yang bingung gitu kan, ini apa sih DNS itu ya? Nah kita akan mencari tahunya dengan secara santai. Kalian bisa sambil tiduran, sambil buka laptop, kalian tidur gitu ya, santai banget gitu ya. Ini adalah ilustrasi yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi belajar itu tidak harus benar-benar di kampus, di sekolah gitu ya. Belajar itu bisa dimanapun, baik sambil tiduran pun kita bisa sambil belajar. Oke. Nah ini contohnya saya ingin membuka website saya gitu, misalnya http://abe.me.id. Lalu apa yang dilakukan? Nah, saya buka browser gitu ya, saya buka Chrome, saya buka Internet Explorer, atau saya buka Firefox gitu ya, atau saya buka Edge gitu kan, atau aplikasi browser lainnya yang kalian punya, Opera dan sebagainya. Nah ini kita akan mengunjungi sebuah situs, misalnya situs abe.me.id. Lalu dari sana kita akan menuju ke online. Antri online di sini adalah koneksi melalui internet. Lalu internet ini akan terhubung ke dalam sebuah jaringan gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian belajar jaringan komputer, nanti akan ada IP gitu ya, jaringan komputer berbasiskan IP gitu ya. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi dari cloud tadi, dari internet tadi, kita akan menuju ke sebuah server. Nah, server yang awal menuju di internet itu adalah server yang dipunyai oleh si IANA tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak tahu apa sih IANA, gitu. IANA ini organisasi yang memang secara internasional ya. IANA ini secara internasional yang memang mengorganisasi seluruh
baik domain, lalu IP publik yang ada di seluruh dunia, IP komputer, jaringan komputer, maupun port-port yang kalian punya, termasuk device elektronik yang kalian punya. Jadi mereka punya server sendiri. Nah, kalau misalnya DNS berarti server IANA-nya itu tentang server data DNS-nya, domainnya, gitu ya. Nah, si IANA ini nanti akan mengecek dari cek top level domainnya. Nah, tentunya kalau misalnya kalian sudah buka-buka atau melihat dari video saya sebelumnya, ada global top level domain, gitu ya. Lalu ada country top level domain atau CTLD, gitu ya. Nah, dan seterusnya masih banyak yang bisa kalian lihat di IANA, gitu ya. Kalian bisa kunjungi di iana.org. Lalu dari IANA ini dia DNS ini akan merekam gitu ya, merekam yang namanya record, dia akan mencari yang namanya recordnya. Nah, kalau memang dia sudah didapatkan dari IANA tadi, dari cek top level domainnya, atau misalnya kalian bisa mengecek yang namanya tree domain, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, maka dia nanti akan lari juga ke server CTLD-nya gitu ya. Kebetulan ini adalah .id. ID ini adalah CTLD atau Country Top Level Domain. Kalau nanti belakangnya .com itu adalah GTLD gitu ya. Nah, Diana sendiri yang dia memang mengelola dari GTLD tadi gitu ya. Tapi biasanya kalau country atau CTLD itu biasanya yang mengelola adalah negara itu sendiri. Nah, di Indonesia yang mengelola itu adalah Pandi gitu ya. Kalian bisa kunjungi pandi.id. Nah, karena di sini kita masuk ke ID, maka kita akan masuk ke CTLD-nya dari si Pandi. Dia akan mengecek dari record-nya, lalu dia akan mengecek IP publiknya kemana, destination-nya itu kemana, tujuannya. Lalu, secara sistem, DNS itu akan melakukan resolve, gitu ya. Dari nama abe.my.id itu akan dijadikan yang namanya IP gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini bahwa saya terus-terusan berbilang IP, nah berarti ini adalah resolve dari abe.my.id ke IP yang saya gunakan atau server yang saya gunakan. Kita akan resolve DNS-nya. Lalu setelah di-resolve maka akan didapatkan IP servernya. Nah, maka setelah itu akan menuju ke sebuah servernya atau web hostingnya, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya akan dikembalikan lagi nanti secara online gitu ya, secara online. Lalu nanti akan menampilkan informasi yang ada di webnya tadi. Jadi yang ada di abe.my.id. Nah, lalu selanjutnya di sini kalian bisa lihat ada gambar, di sana ada record gitu ya. Nah, ini biasanya penulisan di domain name servernya, di server DNS manajemennya. Ini kalian bisa lihat misalnya di sini abe.my.id dengan IP-nya itu 182.17 gitu ya, .0.29 gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini dia. Apa sih sebenarnya record? Nanti ada triple record gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat, ternyata kalau misalnya tadi saya bilang IP public, nah IP itu, kalau kita berbicara IP ya, kita akan berbicara tentang dua versi IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kenapa muncul IP versi 6? Karena kebutuhan IP versi 4 ini tidak mencukupi dari kebutuhan yang ada saat ini, makanya muncul IP versi 6. Nah, tapi kebanyakan kita masih tetap menggunakan IP versi 4. Nah, makanya record yang ada di sini itu adalah fungsinya untuk meresolve dari IP versi 4.
Jadi abe.me.id itu akan terresolve ke dalam sebuah jaringan IP server dengan IP address-nya 182.173.0.29. Oke, lanjut. Lalu bagaimana cara kerjanya nih? Misalnya kita punya server email gitu ya, kita mau kirim email. Masih bingung? Oke, kita lanjut gitu ya. Kita lanjut. Kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana cara DNS itu menampilkan sebuah website, kita sekarang bagaimana cara kita untuk mengenali si pemilik email gitu ya, atau bagaimana cara kita untuk mengirim email. Nah, ini contohnya kita santai-santai saja gitu ya. Kita sambil santai, atau bisa kalian pegang handphone, kalian pegang gadgetnya, lalu kalian kirim email gitu ya. Nah, kirim emailnya di sini misalnya ke albert@abe.me.id. Maka dilakukan bisa melalui online browser kalian, atau third part-nya bisa melalui third part yang lain gitu ya. mail client gitu ya, Outlook dan seterusnya gitu ya, Thunderbird dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai third part dari email kalian. Lalu akan dikirim secara online, sama seperti tadi konsepnya. Lalu akan mengecek ke IANA tadi, gitu ya. Nah, bedanya ketika kita ingin mengirimkan email, gitu ya. Nah, maka yang akan dicari bukan hanya sebatas record, gitu ya. Tapi yang dicari adalah, yang pertama kali dicari adalah MX record-nya. Nah, jadi yang paling penting buat email adalah itu di MX record. Jadi DNS yang pertama adalah di record fungsinya, gitu ya, untuk mencari alamat servernya itu di mana letaknya. Lalu yang kedua itu ada di pencariannya ada di MX record, gitu ya, untuk berfungsi sebagai email. Oke. Karena tadi saya bilang bahwa abe.me.id masuk ke dalam country top level domain, maka pasti akan dialihkan atau akan dicari ke country top level domain negara tersebut, gitu ya. Di Indonesia tadi di Pandi. Nah, maka Pandi akan melakukan resolving gitu, akan mencari gitu kan, akan mencari semuanya, baik IP public destination maupun MX record destination-nya kemana. Nah, dari sistem ini tentunya dia akan meresolve, lalu akan dimasuk ke dalam DNS manajemennya. Oke, lalu akan dilanjutkan ke server penerimanya gitu ya. Ini email servernya. Nah, biasanya untuk kejadian email, sebelum kalian muncul gitu ya, sebelum kalian menerima ke tempat pengirim, biasanya di server penerimanya ini biasanya punya tempat lagi gitu ya. Artinya pihak ketiga buat security-nya gitu kan. Security buat keamanan email. Apakah email tersebut kategorinya masuk ke email yang whitelist ataukah email yang blacklist gitu ya. Kalau blacklist, maka dia akan di hold di server tersebut, akan diblokir, sama seperti firewall-nya lah gitu ya, sama seperti firewall-nya. Firewall-nya itu jadi ketika kalian mengirim email dari sini ya, lalu kalian di sini akan munculnya di sini gitu ya. Ini adalah bisa saja ada firewall-nya. Tapi kalau memang kalian membangun email server sendiri, tentunya kalian tidak menggunakan firewall tersebut gitu ya. Jadi bisa langsung direct. Nah, biasanya kendalanya pasti kalau misalnya kalian punya virus atau nanti ada backdoor yang memang mengirimkan email dengan durasi yang banyak gitu ya, lalu tertangkap oleh si firewall tadi, tadi gitu ya, security email di dunia gitu kan. Nah, maka IP public yang digunakan di email server tersebut itu akan di blacklist. Nah, kalau sudah di blacklist berarti kalian akan susah, akan sulit mengirim atau mendapatkan email dari
domain-domain yang terkenal, misalnya seperti Gmail gitu ya, Outlook. Nah, itu akan susah karena mereka punya third part security-nya sendiri. Oke, jadi setelah dari email tadi bagaimana? Dia tetap akan dikembalikan gitu ya. Tampilkan informasi status emailnya diterima atau ditolak gitu ya. Nanti akan dikirim lagi ke laptop kalian layarnya. Oke, apa saja sih yang harus diisi ketika kalian melakukan penyetingan DNS di DNS manajemennya? Nah, yang harus kalian isi misalnya di sini adalah misalnya contoh pengisiannya. Di sini saya menggunakan abe.my.id gitu ya. Lalu, nah, saya akan melakukan MX record-nya itu adalah ke mail.abe.my.id dengan prioritasnya itu sebesar 10. Nah, oke. MX record ini adalah alamat email servernya gitu ya. Nah, biasanya ini akan menuju ke record mail gitu ya. Jadi di sini kenapa saya pakai mail? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa server email saya di subdomain untuk mailnya gitu ya. Lalu prioritinya tadi ada 10, ada 20, ada 30, ada 50 gitu ya. Semakin kecil prioritinya berarti semakin pertama kali untuk didahulukan. Jadi konsepnya misalnya kalian punya beberapa server email, misalnya ada 10 server email gitu ya, yang saling keterkaitan gitu kan, atau kalian punya 10 jalur untuk menuju server kalian gitu kan. Nah, 10 jalur ini ya masing-masing punya prioritas gitu kan, ada yang pakai 10, 20, 30, 50. Semakin kecil prioritasnya berarti maka dia akan didahulukan. Nah, itu begitu cara kerja dari DNS MX record. Kalau misalnya dia yang melihat ada 50, lalu ada 10, maka dia akan melakukan pengecekan terhadap yang 10 terlebih dahulu. Jadi akan mengirim email ke 10 terlebih dahulu. Itu seperti itu cara kerja dari DNS MX record. Nah, saya rasa kalau kita memanajemen DNS manajemen, yang kita butuhkan itu hanya 2 gitu ya. Hanya 2 kalian sudah bisa melakukan pertukaran data secara internet. Yang pertama adalah A-record, yang kedua adalah MX record. Oke, sampai jumpa gitu ya. Sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe gitu ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa menghubungi saya di kolom komentar atau mengirim email ke abe.riandi@gmail.com, atau kalian bisa membuka website saya di abe.my.id atau patungan hosting Indonesia di phi.my.id. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah membangun bersama-sama saya di patungan hosting Indonesia. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.